Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Artika Sari dengan NIM 23501911143. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan antiaritmia kelas 1 dengan kanal NA sebagai antiaritmia. Yang pertama, apa itu aritmia, kanal NA, dan antiaritmia? Aritmia merupakan gangguan pada irama jantung yang timbul akibat adanya kelainan pada proses elektrofisiologi seluler miokardium. Yang kedua itu kanal Na. Kanal ion Na bersifat selektif terhadap ion natrium dan banyak dijumpai pada sel-sel yang bisa tereksitasi atau excitable cells seperti sel saraf, otot, dan sel neuroendokrin. Yang ketiga itu antiaritmia. Antiaritmia kelas 1 merupakan kelompok obat yang bekerja dengan cara memblokade kanal natrium sensitive voltage atau voltage gates sodium channels. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan antiaritmia kelas 1. Sejarah penemuan antiaritmia kelas 1 itu dimulai dari pada tahun 1914, Carol Weinkerbach menemukan tanaman kina atau alkaloid chinosam efektif menghentikan fibrilasi atrium. Lalu pada tahun 1918, Walter von Frey menemukan bahwa quinidin atau isomer kina jauh lebih stabil dan kuat, menjadikannya standar terapi kelas 1A selama bertahun-tahun. Lalu pada tahun 1940 ditemukan lidokain sebagai anestesi lokal yang kemudian terbukti efektif untuk aritmia ventrikel. Upaya mencari alternatif yang lebih stabil dari anestesi prokain menghasilkan penemuan prokainamid pada 1951. Lalu pada tahun 1970, Miles Vaughan Williams memperkenalkan sistem klasifikasi antiaritmia berdasarkan target saluran ion dan reseptor beta. Pengembangan selanjutnya melahirkan amiodaron yang awalnya ditujukan untuk anti-angina, namun kemudian menjadi agen kelas 3 yang sangat kuat pada akhir lalu pada akhir tahun 1980, sejarah antiaritmia mengalami perubahan paradigma setelah studi case mengungkap bahwa beberapa obat seperti kelas 1C justru meningkatkan risiko kematian pasca infak. Lalu selanjutnya ada mekanisme dan klasifikasi antiaritmia kelas 1. Yang pertama itu mekanisme antiaritmia kelas 1 bekerja dengan cara berikatan pada sisi spesifik saluran natrium di membran sel otot jantung, sehingga menghambat aliran masuk ion Na ke dalam sel. Secara molekuler, penghambatan tersebut terjadi pada fase 0 dari potensial aksi jantung yang memiliki dampak utama yaitu penurunan laju depolarisasi maksimal yang berujung pada perlambatan kecepatan konduksi impuls di seluruh jaringan miokardium. Lalu klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama kelas 1A memblokade kanal natrium dan kanal kalium, sehingga dapat memperpanjang masa refraktor. Lalu yang kedua itu ada kelas 1B, memiliki ikatan yang cepat lepas atau rapid dissociation, dan lebih efektif pada jaringan yang mengalami iskemia. Dan yang terakhir itu kelas 1C, memiliki ikatan yang sangat kuat dan disosiasi yang lambat, sehingga memberikan penekanan yang sangat kuat pada konduksi tanpa banyak mengubah durasi potensial aksi. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas atau SAR.
Antiaritmia kelas 1 ini mengungkapkan persyaratan struktural esensial yang dikenal sebagai farmakofor antiaritmia. Farmakofor ini terdiri dari cincin aromatik, lipofilik, rantai penghubung intermediat, dan gugus amina tersier atau sekunder. Bagian aromatik berfungsi untuk memediasi interaksi hidrofobik dan p-stacking dengan residu tirosin atau fenilalanin di dalam kanal. Lalu, rantai penghubung intermediate biasanya terdiri dari 2 hingga 3 atom. Pemendekan atau pemanjangan rantai ini di luar batas optimal seringkali menyebabkan hilangnya aktivitas secara drastis karena ketidakmampuan molekul untuk mencapai orientasi geometrik yang tepat di situs aktif. Lalu yang terakhir itu ada gugus amina tersier dan sekunder. Di ujung molekul harus memiliki nilai pKi yang memungkinkan molekul berada dalam bentuk terprotonasi pada pH fisiologis. Lalu yang selanjutnya yaitu ada senyawa awal dan hasil pengembangan. Senyawa awalnya itu penemuan senyawa awal dalam pengembangan antiaritmia kelas 1 berakar pada observasi empiris terhadap produk alam dan modifikasi agen anestesi lokal yaitu quinidin. Dan hasil pengembangannya, salah satu pencapaian utama dari hasil pengembangan adalah modifikasi lidokain menjadi mexiletin melalui penggantian jembatan amida menjadi jembatan eter. Secara kimia medisinal, ikatan eter jauh lebih resisten terhadap metabolisme lintas pertama di hati dibandingkan amida, hingga mengubah obat yang sebelumnya hanya bisa diberikan lewat injeksi menjadi obat yang sangat efektif melalui jalur oral. Lalu yang selanjutnya itu ada aktivitas farmakologi antiaritmia kelas 1. Obat antiaritmia kelas 1 bekerja dengan cara berikatan secara langsung pada kanal natrium cepat atau phosphodieum channel dan memblokirnya sehingga menghambat aliran masuk ion natrium ke dalam sel jantung. Secara farmakologis, hambatan ini menyebabkan penurunan laju depolarisasi pada fase 0 potensial aksi, yang berakibat pada melambatnya kecepatan konduksi impuls di seluruh jaringan jantung. Lalu yang selanjutnya itu ada efek samping dan risiko. Penggunaan antiaritmia kelas 1 membawa risiko dan efek samping yang beragam, yaitu yang pertama itu ada gangguan saluran seperti gangguan saluran pencernaan seperti mual dan diare. Lalu yang kedua ada manifestasi neurologis seperti pusing dan kebingungan. Yang terakhir itu ada efek proaritmia, di mana obat justru berpotensi memicu aritmia baru yang lebih fatal. Sebagai contoh, obat kelas 1A dapat memperpanjang interval QT yang memicu torsades de pointes, sementara obat kelas 1C sangat beresiko meningkatkan angka kematian mendadak jika digunakan pada pasien yang memiliki kerusakan struktural jantung atau riwayat serangan jantung sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari PPT ini itu adalah antiaritmia kelas 1 bekerja dengan memblokade kanal natrium Na sensitif voltase yang berperan penting dalam fase depolarisasi cepat potensial aksi jantung. Kanal natrium, khususnya NaV1,5, merupakan target utama karena keterlibatannya dalam mekanisme aritmia re-entry dan peningkatan otomatisitas. Pengembangan antiaritmia kelas 1 dilakukan melalui pendekatan kimia medisinal berbasis optimasi struktur dan hubungan struktur aktivitas atau SAR yang menghasilkan subkelas 1A, 1B, dan 1C dengan karakteristik farmakologis berbeda. Meskipun efektif, golongan ini memiliki resiko efek proaritmia sehingga penggunaannya memerlukan pertimbangan klinis yang cermat.
Mungkin sekian dari saya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.